menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya Allah nyatakan wa yatafakkarun. Nah, jadi bukan sekedar berzikir saja, tapi juga wa yatafakkarun. Mereka itu bertafakkur fi khalqis samawati wal ardh. Mereka itu bertafakkur tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, kalau mereka mau bertafakkur, nanti akan mengeluarkan hasil. Apa hasil natijahnya? Mereka akan mengakui. Di mana mereka menyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Yaitu, wahai Tuhanku, ma khalaqta hadza batilan. Tidak sekali-kali kau ciptakan ini semua sebagai sesuatu yang batil, yang tidak ada faedah, tidak ada manfaatnya. Jadi munculnya pengakuan tadi setelah tafakkur. Begitu tafakkur, saudara, tentang apa yang ada di alam semesta ini, maka itu akan mengantarkan kepada ikrar bahwa di sana ada Tuhan sang pencipta, bahwa di sana ada Tuhan sang pemilik, bahwa di sana ada Tuhan sang pengatur. Dialah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka, Maha suci engkau ya Allah. Jadi penting sekali tafakkur itu. Ini ayat-ayat, sebetulnya ayat tafakkur dalam Al-Quran banyak sekali. Ada dengan apa namanya perintah tatafakkaru, ada juga la'allahum yatafakkarun atau liqaumin yatafakkarun. Saudara, banyak sekali dalam Al-Quran ayat-ayat yang menuntut kita untuk bertafakkur. Nah, cuman soal tafakkur ini ada amanat dari Nabi. Dalam satu hadis Nabi mengatakan tafakkaru fi alaillah. Itu bertafakkurlah kamu tentang nikmat-nikmat Allah. Atau tafakkaru fi khalqillah, bertafakkurlah kamu sekalian tentang makhluk-makhluk Allah. Wala tafakkaru fillah, jangan sekali-kali kamu tafakkur tentang Allah. Jadi jangan tafakkur tentang Allahnya, tafakkur tentang makhluk Allahnya, agar bisa mengantarkan kita untuk kita bisa mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting ya ikhwan, penting sekali tafakkur. Nah, supaya kita tahu bahwa Allah itu ada. Karena orang-orang mulhidin, orang-orang ateis itu sampai hari ini terus mereka mengatakan Tuhan itu tidak ada. Dengan alasan karena tidak ada faktanya, kata dia. Enggak kelihatan mana Tuhan. Tuhan itu mana, di mana? Coba tunjukkan kepada kami di mana itu Tuhan, bagaimana modelnya itu Tuhan. Nah, jadi itu selalu mereka jadikan hujah untuk menolak adanya Allah. Jadi mereka punya teori yang nggak kelihatan berarti nggak ada. Nah, karena Tuhan nggak kelihatan berarti Tuhan nggak ada. Nah, teori ini rapuh ya ikhwan. Sesuatu yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Pada saat Anda ambil air, kemudian Anda masukkan gula, Anda aduk sampai larut dalam air. Nah, kemudian Anda ditanya, ada gula di situ? Ada. Dari mana Anda tahu? Kan nggak kelihatan gulanya. Dari rasanya. Nah, jadi walaupun kita disediakan air manis, nggak ada gulanya ya ikhwan. Nah, yang tahu gulanya yang ada di dapur, dia yang bikinin, dia yang ngaduk, ada gulanya ya ikhwan. Begitu ada di depan kita sudah nggak kelihatan gulanya. Tapi kalau kita ditanya, percaya nggak itu ada gulanya? Dari mana? Rasa. Jadi rasa tadi, saudara, menjadi bukti bahwa di sana ada gula, walaupun gula itu tidak kelihatan. Jadi sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Gulanya nggak kelihatan, tapi ada nggak itu gula? Ada. Atau kita bicara yang umum aja lah, virus, bakteri, ada kelihatan mata? Nggak ada. Ada di antara kita bisa ngelihat virus, bakteri, ada bisa ngelihat. Wah, kalau kita bisa ngelihat virus, bakteri, mungkin kita, saudara nggak berani keluar rumah. Di sekitar kita bakteri semua. Itu bakteri, virus terbang depan mata kita, nggak berani. Jangan-jangan di kamar pun kita meremin tuh mata kita ya ikhwan. Karena ada miliaran virus, bakteri yang ada di sekitar kita, saudara. Yang kalau kita bawa ke laboratorium, kita lihat dengan mikroskop, saudara, wah, bentuknya mengerikan. Bayangkan kalau bakteri-bakteri yang bentuknya mengerikan tadi kita lihat dengan mata kepala kita setiap saat. Buka lemari, lihat bakteri. Mau ke kamar mandi, lihat bakteri. Megang bantal, lihat bakteri.
Kira-kira bisa hidup gak kita? Tapi saya mau tanya, mata kita nggak kelihatan, nggak ngelihat itu bakteri, nggak ngelihat itu virus. Tapi percaya gak bakteri ada? Percaya gak virus ada? Dari mana kita percaya? Ternyata walaupun tidak kelihatan, orang terkena virus akhirnya kena sakit pilek. Betul?